Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 39, Menghilang. Davin duduk di kursi pemimpin rapat. Di dalam ruangan ini, kursi-kursi sudah terisi oleh seluruh anggota yang mengikuti rapat. Nilainya jam yang meningkar di pergelangan tangannya. Doa rapat masih ada sekitar 5 menit lagi. Dikeluarkannya ponsel dari dalam saku jasnya dan kemudian menghubungi nomor ponsel milik istrinya. "Halo sayang, kamu lagi apa?" Davin tersenyum memandang wajah istrinya di layar ponsel miliknya. "Lagi duduk nonton TV," jawab Hana yang tersenyum memandang layar ponselnya. "Apa ada keluar dari kamar?" Davin bertanya dengan tersenyum. Hana menggelengkan kepalanya. "Nanti setelah abang pulang dari kantor, abang akan bawa jalan-jalan, janjinya." "Iya," jawab Hana dengan memandang layar ponselnya. "Lagi apa sayang?" tanya Hana. "Lagi mau rapat, ini sekarang lagi di ruang rapat." Davin mengarahkan layar ponselnya ke arah kursi yang sudah diduduki oleh karyawan dan memiliki jabatan tertinggi di perusahaannya. Wajah Hana merah ketika mendengar ucapan suaminya. Dirinya tidak menyangka bahwa Davin menghubunginya ketika sedang berada di ruang rapat seperti ini. Dia hanya bersandiwara dan memperlihatkan kemesraan di depan karyawannya. "Dasar bunglon," Hana lagi-lagi berkata dalam hati. "Ya ampun, banyaknya dosa aku ini," ia mengatai suami dalam hati. "Tapi ya nggak mungkin aku bilang ke dia, bisa-bisa dia mengamuk." "Sayang, kenapa diam?" Davin senyum ketika melihat istrinya yang hanya diam memandangnya. "Hana gangguin ya sayang?" Davin menggelengkan kepalanya. "Waktu rapat masih tersisa 2 menit lagi, jadi masih bisa untuk telepon istri," Davin menjelaskan dengan tersenyum manis. Hana geram melihat sikap suaminya, hingga rasanya meremar-remas dan mencakar wajah suaminya. Bila nyalinya kuat, ia ingin menarik rambut pria itu dengan keras seperti dilakukan oleh mama mertuanya ketika melihat Davin yang sangat pandai bersandiwara seperti ini. "Istirahat ya, biar cepat sehat." "Iya, ya udah lanjut rapatnya. Hana mau istirahat." Hana tersenyum. Dengan sangat manja, Davin memajukan bibirnya. Ciumnya bibir Hana melalui ponsel yang dipegangnya. "Mana balasannya?" ucapnya. "Malu?" Hana mengecilkan suaranya. Davin tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. "Nanti saja, bila abang sudah pulang." "Iya," jawab Hana. Meskipun peserta rapat itu senyum-senyum ketika melihat sikap bosnya, namun Davin tidak menghiraukannya. "Sudah dulu ya sayang." "Iya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Davin memutuskan sambungan teleponnya. "Maaf ya, istri saya sedang sakit. Jadi karena itu saya mengecek kondisi istri saya dulu." Davin tersenyum. "Kami maklum pak, pengantin baru pasti seperti itu," ucap wakil direktur yang tersenyum. "Baiklah, kita mulai rapat sekarang." Davin mengulum senyumnya. Ada rasa bangga ketika ia bisa memperlihatkan kemesraan kepada istrinya di depan semua karyawannya. "Permisi Pak Davin," ucap pria saat ini berdiri di ambang pintu. "Masuk." Davin menghentikan pekerjaannya dan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi berwarna hitam yang empuk tersebut. Pria itu masuk ke dalam ruangan Davin yang berukuran besar dengan menggunakan konsep desain modern dan elegan. Dinding menggunakan wallpaper berwarna hitam yang dikombinasikan putih yang menjadi warna favorit para laki-laki. Ruangan ini sangat luas dan terasa lapang karena memang hanya ada meja kerja yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang cukup besar berwarna hitam, kursi kerja berwarna hitam dan besar, kursi sofa berwarna putih,
lemari yang menutupi sebagian dinding yang menjadi tempat penyimpanan dokumen penting dan lemari rias. "Apa laporan yang kau bawa?" tanya Davin. "Sampai saat ini saya belum menemukan keberadaan Berliana, Pak. Saya sudah mengecek ke berbagai tempat yang sekiranya mungkin akan didatanginya, namun ternyata Berliana tidak ada di sana." "Bagaimana dengan Susi?" "Saat ini yang bisa dipegang dan diawasi adalah Susi, yang merupakan mama dari Berliana. Sampai saat ini Susi masih berada di rumah milik mereka," pria itu menjelaskan. Tidak mungkin dia bisa menghilang begitu saja. Davin menahan rasa emosinya. Pria saat ini datang memberikan laporan untuknya merupakan detektif swasta yang dipakainya. Masih ada 2 orang lagi yang memberikan informasi yang sama. "Saya yakin dia bersembunyi. Saya tidak bisa melacak keberadaannya karena dia meninggalkan ponsel miliknya di rumah yang ditempati Susi, sehingga kita kehilangannya. Kita tidak bisa melacak keberadaan Berliana lewat IP lokasinya saat ini. Saya sudah masang alat penyadap telepon di ponsel seluler milik Susi, namun sampai saat ini Berliana belum ada menghubungi mamanya. Saya juga meretas nomor ponsel, nomor WhatsApp, akun FB, IG, dan akun Twitter miliknya. Selama dia pergi, dia tidak pernah satu kali pun Berliana membuka akun sosialnya. Dia sudah menghapus isi pembicaraan serta pesan chat yang dilakukannya sebelum melarikan diri. Sepertinya pekerjaan ini dilakukan dengan sangat berhati-hati dan sudah direncanakan sebelumnya." Dari detektif itu panjang lebar. Mendengar keterangan yang disampaikan oleh detektif sewaannya, kepala Davin semakin pusing. "Saya sudah mengecek ke bandara untuk mengetahui penumpang atas nama Berliana. Namun, sejak mulai Berliana menghilang hingga sampai saat ini, tidak ada nama Berliana di daftar penumpang di penumpang pesawat. Sebelum Berliana menghilang, dia sudah membuat surat cuti dari pekerjaannya. Dia sudah merencanakan ini semua. Seperti ini caranya untuk mengelabuiku," tanya Davin. Dari sorot matanya tampak jelas kelihatan penuh dendam. "Saya yakin ada dalang di belakang ini semua. Berliana menjalankan semua perintah orang itu. Saya yakin keberadaan Berliana disembunyikan oleh orang tersebut. Lakukan terus penyelidikan tentang dia. Apapun informasi yang kamu peroleh, kabari aku." "Baik, Pak. Aku ingin kau mencari tahu hubungan antara Susi dengan istriku," perintah Davin. "Baik, Pak. Saat ini juga aku menunggu informasi darimu." Davin sudah tidak sabar untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Hana, Berliana, dan Susi. Apa yang disampaikan oleh mamanya sampai saat ini masih terngiang di telinganya. Ada hal yang membuat Davin bertanya atas sikap mama dan papanya. Mengapa kedua orang tuanya begitu berbeda perlakukan Hana dan juga Berliana? Ada sesal di hatinya ketika baru berpikir untuk mengetahui hal ini sekarang, karena sebelumnya ia hanya sibuk mencari tahu tentang Berliana. "Baik, Pak," jawab pria itu yang kemudian pergi. "Bila nanti kamu kembali, kamu akan tahu seperti apa aku Berliana." Matanya merah menahan rasa marah dan panas yang membara di dadanya. Pengkhianat yang dilakukan calon istrinya begitu sangat menyakitkan untuknya. Davin kembali melanjutkan pekerjaannya sebelum informasi yang dibawa oleh orang suruhannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.